Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian merasa diawasi saat sedang sendirian di jalan yang sepi, padahal jelas-jelas tidak ada siapapun di sana? Atau mungkin kalian pernah mencium aroma bunga melati yang sangat menyengat di tengah malam, padahal di sekitar kalian hanya ada gedung-gedung tua yang sudah lama ditinggalkan? Cerita malam ini bukan sekedar dongeng atau isapan jempol belaka. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang pria bernama Adi. Seorang pengemudi ojek online yang terpaksa menembus batas antara dunia kita dan mereka yang tak kasat mata demi sesuatu yang jauh lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Malam itu, Jakarta tidak seperti biasanya. Langit di atas kawasan kota tua tampak mendung pekat, tanpa bintang, seolah-olah awan hitam sengaja berkumpul untuk menutupi apa yang akan terjadi di bawahnya. Adi dengan jaket hijaunya yang sudah mulai pudar warnanya dan bau matahari yang menempel, khas pekerja jalanan, masih setia duduk di atas motor Honda Supra X125 tahun 2010 miliknya. Motor itu adalah satu-satunya harta yang ia punya, dengan suara mesin yang sedikit kasar dan getaran yang terasa sampai ke stang, menemani hari-harinya membelah kemacetan ibu kota. Namun malam itu, jalanan sunyi senyap. Jam di ponsel retaknya sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Seharusnya Adi sudah pulang. Tubuhnya lelah, matanya perih terkena angin malam jahat Jakarta. Tapi bayangan wajah pucat putrinya, Rara, yang baru berusia 6 tahun dan sedang terbaring lemah di rumah kontrakan sempit mereka, memaksanya untuk tetap menyalakan aplikasi. Rara butuh biaya pengobatan yang tidak sedikit, dan Adi sudah kehabisan cara selain berharap ada orderan kakap yang masuk malam itu. Dan benar saja, sebuah notifikasi masuk dengan suara nyaring yang memecah keheningan. Sebuah pesanan pengantaran barang atau gosen dengan tarif yang tidak masuk akal tingginya. Titik penjemputannya ada di sebuah jalan kecil di belakang Museum Fathahillah, sebuah area yang jarang dilewati orang bahkan di siang hari. Keterangannya singkat namun aneh, hanya tertulis, ambil paket di rumah pagar hitam tinggi, jangan ketuk pintu, cukup bunyikan klakson 1 kali. Adi sempat ragu, perasaannya tidak enak. Bulu kuduk di lengannya meremang seketika, padahal dia memakai jaket tebal. Tapi lagi-lagi wajah Rara yang menahan sakit melintas di benaknya. Tanpa pikir panjang, dia menekan tombol terima dan memutar gas motornya. Suara knalpot standar Supra miliknya menggema di lorong-lorong gedung tua bergaya kolonial yang menjulang tinggi di kiri kanan jalan. Seolah-olah bangunan-bangunan bisu itu sedang menatap ke arahnya, menyaksikannya masuk ke dalam perangkap yang sudah disiapkan ratusan tahun lalu. Angin malam itu terasa berbeda, bukan dingin yang menyegarkan, tapi dingin yang menusuk tulang dan membuat dada terasa sesak. Sesampainya di titik lokasi, Adi disambut oleh pemandangan yang membuat jantungnya berdegup kencang. Bangunan itu tua, sangat tua. Cat putihnya sudah mengelupas di sana-sini, menampakkan batu bata merah yang kusam. Halamannya luas namun dipenuhi ilalang liar setinggi pinggang orang dewasa. Dan di tengah halaman itu, di bawah bayang-bayang pohon beringin yang akar gantungnya menjuntai seperti rambut raksasa, terdapat sebuah sumur tua. Sumur itu berbentuk bulat dengan tepian batu kali yang sudah berlumut tebal. Tidak ada penimbanya, hanya lubang gelap menganga yang seakan-akan tidak memiliki dasar. Adi mematikan motornya. Hening. Benar-benar hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara kendaraan dari jalan raya. Hanya suara nafasnya sendiri yang memburu. Sesuai instruksi, dia menekan klakson 1 kali. Suaranya terdengar cempreng dan menyedihkan di tengah keagungan bangunan mistis itu. Tidak ada jawaban. Adi menunggu 1 menit, 2 menit. Tepat ketika dia hendak menyalakan motornya lagi untuk kabur karena ketakutan, pintu depan rumah itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara engsel karat yang berdecit panjang dan menyakitkan telinga. Dari balik pintu yang terbuka setengah itu, tidak ada cahaya lampu yang keluar. Gelap gulita. Namun, perlahan-lahan sesosok manusia melangkah keluar. Seorang wanita tua mengenakan kebaya encim putih lusuh dengan kain batik yang warnanya sudah pudar menjadi kecoklatan. Rambutnya disanggul rapi, namun wajahnya tertunduk sehingga Adi tidak bisa melihat ekspresinya. Wanita itu berjalan pincang, menyeret kaki kirinya di atas lantai tegel yang pecah-pecah, menimbulkan suara yang berirama mengerikan. Di tangannya, dia memegang sebuah kotak kayu kecil, seukuran kotak sepatu,
yang dibungkus kain merah. Adi menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering kerontang. Dia ingin menyapa, mengucapkan salam khas ojol seperti, "Malam Bu, sesuai aplikasi ya." Tapi lidahnya keluh. Aura di sekitar wanita itu begitu berat, seolah udara di sekelilingnya menjadi padat dan menekan dada. Wanita itu berhenti tepat 2 meter di depan motor Adi, masih tanpa mengangkat wajahnya. Tangan keriputnya yang pucat pasi dengan kuku-kuku yang terlihat agak panjang dan kotor menyodorkan kotak itu. "Antarkan ini ke alamat yang tertera." Suaranya parau, seperti suara gesekan 2 batu kasar. Terdengar jauh, namun juga sangat dekat di telinga Adi. "Jangan pernah dibuka. Jangan pernah berhenti sebelum sampai. Dan apapun yang kamu dengar di jalan, jangan menoleh ke belakang." Pesan itu terdengar lebih seperti ancaman daripada instruksi. Adi menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Saat kulitnya bersentuhan dengan kotak kayu itu, sensasi dingin yang luar biasa langsung menjalar dari ujung jari hingga ke ubun-ubunnya. Rasanya seperti memegang balok tes. Padahal malam itu udara Jakarta cukup lembab. Kotak itu terasa berat, jauh lebih berat dari ukurannya. Ada bau aneh yang menguar dari kain merah pembungkusnya. Campuran antara bau tanah basah, bunga kantil, dan sedikit bau amis darah yang samar. Adi buru-buru memasukkan kotak itu ke dalam tas ranselnya dan mengencangkan tali pengikatnya. Dia tidak ingin berlama-lama di sana. "Baik Bu, saya jalan dulu," ucap Adi setengah berbisik, mencoba sopan meski ketakutan setengah mati. Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya perlahan mundur kembali ke dalam kegelapan rumah. Dan pintu tertutup sendiri dengan bantingan keras yang membuat Adi terlonjak kaget. Adi segera menyalakan motornya. Namun, motor Supra yang biasanya tangguh itu tiba-tiba susah dinyalakan. Starter elektriknya hanya berbunyi kosong. Adi panik. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengucur di pelipisnya. Dia mencoba menendang kickstarter berkali-kali dengan panik. "Ayo dong, jangan mogok sekarang, tolong," batinnya menjerit. Di usahanya yang kelima, mesin motor akhirnya menyala, meski suaranya terdengar tersendat-sendat seakan kehabisan nafas. Tanpa membuang waktu, Adi tancap gas meninggalkan halaman rumah itu. Saat dia melewati sumur tua di tengah halaman tadi, sudut matanya menangkap sesuatu. Dia bersumpah melihat ada asap tipis berwarna putih yang keluar dari lubang sumur itu. Dan di tengah asap itu, samar-samar terlihat siluet seorang wanita dengan gaun ala noni Belanda tempo dulu, berdiri mematung menatap ke arahnya. Adi memalingkan wajah, mengingat pesan wanita tua tadi. Jangan menoleh. Dia memacu motornya keluar dari area kota tua, berharap jalan raya yang terang benderang bisa mengusir rasa takut yang kini mencengkram jiwanya. Namun, Adi tidak sadar bahwa perjalanan malam itu baru saja dimulai, dan dia tidak pulang sendirian. Ada sesuatu yang menumpang di jok belakang motornya. Sesuatu yang membuat per di motor belakangnya amblas, seolah menahan beban berat. Padahal, dia berkendara sendirian. Motor Adi melaju membelah jalan Gajah Mada yang mulai lengang. Lampu-lampu jalan berwarna oranye memberikan kesan suram yang panjang. Meskipun sudah keluar dari area kota tua, perasaan tidak nyaman itu bukannya hilang, malah semakin menjadi-jadi. Adi merasa motornya semakin berat. Tarikannya lemot, seolah dia sedang membonceng orang yang berbadan sangat besar. Dia melirik spion, kosong. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Namun pundaknya terasa pegal luar biasa, seperti ada 2 tangan dingin yang sedang bersandar di sana. Adi mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya sugesti, karena dia terlalu lelah dan lapar. Dia mencoba mengingat wajah Rara, senyum manis putrinya yang selalu menyambutnya pulang. "Sabar ya nak, Bapak pulang bawa uang obat," bisiknya pada diri sendiri untuk menguatkan mental. Namun,
teror itu mulai menampakkan wujudnya secara perlahan. Saat melewati jembatan di dekat Harmoni, tiba-tiba Adi mencium bau yang sangat busuk. Bukan bau sampah atau got, melainkan bau anyir seperti daging yang membusuk dicampur dengan bau hangus. Bau itu begitu dekat, seakan sumbernya berasal dari tepat di belakang lehernya. Hihihihihihi. Suara tawa perempuan, lirih, halus, tapi sangat jelas terdengar di telinga kanan Adi. Suara itu bukan berasal dari pinggir jalan, tapi dari atas motornya sendiri. Jantung Adi serasa mau copot. Dia refleks mengerem mendadak sampai ban motornya berdecit. Motor berhenti di pinggir jalan yang sepi. Adi menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Dia memberanikan diri melihat kesepian lagi. Kali ini, dia melihatnya. Di pantulan kaca spion yang kecil itu, tepat di atas bahu kirinya, ada wajah pucat pasi dengan mata yang melotot hitam tanpa putih sama sekali. Wajah itu tersenyum menyeringai menampakkan gigi-giginya yang hitam dan runcing. Dan yang paling mengerikan, wajah itu basah, seolah baru saja keluar dari rendaman air. Air menetes dari rambut panjangnya yang kusut membasahi jaket ojol Adi. Adi berteriak, "Allahu Akbar!" dan membanting stang motornya. Hampir saja dia terjatuh. Namun saat dia menoleh langsung ke belakang, sosok itu tidak ada. Kosong, hanya jalanan aspal yang dingin. Napas Adi memburu hebat. Dia merogoh saku celananya, mengambil tasbih kecil yang selalu dia bawa pemberian almarhum ibunya. Tangannya gemetar hebat saat memegang tasbih itu. Dia sadar dia tidak bisa berhenti di sini. Dia harus menyelesaikan tugas ini. Dia harus mengantarkan paket itu agar teror ini berakhir. Adi kembali memacu motornya. Kali ini sambil terus melafalkan doa-doa pendek yang dia hafal. Tapi gangguan itu tidak berhenti. Tiba-tiba, kotak di dalam tas ranselnya mulai bergerak. Awalnya hanya getaran halus, tapi lama-kelamaan semakin kencang. Seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya dan ingin keluar. Suara benturan dari dalam kotak itu terdengar jelas di punggung Adi. Rasanya seperti ada tangan kecil yang memukul-mukul punggungnya dari dalam tas. Adi menangis. Air matanya menetes bercampur keringat dingin. Dia teringat cerita-cerita lama dari kakeknya tentang sumur-sumur tua di Batavia yang sering dijadikan tempat pembuangan mayat pada masa penjajahan. Atau tempat ritual pesugihan yang memakan tumbal. Apakah dia baru saja membawa salah satu dari mereka? Adi melihat peta di ponselnya. Alamat pengantaran tinggal 3 kilometer lagi. Sebuah rumah di daerah pinggiran yang terkenal masih banyak kebun kosongnya. Tapi tiba-tiba, lampu motornya berkedip-kedip, lalu mati total. Gelap gulita menyelimuti Adi yang sedang melaju kencang. Dia hanya mengandalkan lampu jalan yang remang-remang. Dan di kegelapan itulah, dia merasakan ada tangan dingin yang melingkar di pinggangnya, memeluknya erat dari belakang. Erat sekali, sampai Adi merasa sesak nafas. Pelukan dingin itu semakin mengerat, seolah ingin merembukkan tulang rusuk Adi. Dinginnya menembus jaket tebal, menembus kaos, langsung ke kulit. Adi bisa merasakan tekstur kulit yang basah dan licin menempel di punggungnya. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tercekak. Motornya kini berjalan sendiri. Gasnya seperti tertahan di kecepatan tinggi padahal tangan Adi sudah ingin melepasnya. Dia kehilangan kendali. Motor itu seolah dikemudikan oleh sosok yang memboncengnya. Membawanya bukan ke alamat tujuan, melainkan berbelok ke arah jalan setapak yang penuh dengan pohon bambu rimbun. Adi tahu jalan ini. Ini adalah jalan pintas menuju pemakaman umum lama yang sudah jarang dipakai. Tolong, jangan ganggu saya. Saya cuma cari nafkah buat anak saya. Adi memohon dengan suara parau. Air matanya tak terbendung lagi. Tiba-tiba, suara tawa itu berubah menjadi tangisan. Tangisan yang menyayat hati, penuh kesedihan dan amarah. Anakku, mana anakku? Suara wanita itu mendesis tepat di telinga Adi. Seketika itu juga, bayangan Rara di rumah muncul di benak Adi dengan sangat kuat. Perasaannya tidak enak. Ikatan batin antara ayah dan anak memberinya sinyal bahaya. Bagaimana jika sosok ini bukan menginginkan Adi tapi menginginkan Rara sebagai gantinya? Pikiran itu membuat keberanian Adi muncul entah dari mana.
Rasa takutnya berubah menjadi naluri seorang ayah yang ingin melindungi anaknya. Dengan sisa tenaga terakhir, Adi menginjak rem belakang sekuat tenaga sambil membelokkan stang ke arah semak-semak untuk menjatuhkan motor. Motor dan Adi terjatuh berguling di tanah merah yang becek. Rasa sakit menghantam bahu dan kakinya. Tapi Adi tidak peduli. Dia segera bangun, meraba-raba tas ranselnya. Anehnya, sosok yang memeluknya tadi hilang begitu saja saat motor terjatuh. Suasana hening kembali. Hanya suara roda motor yang masih berputar pelan. Adi segera mengecek ponselnya. Sinyal hilang timbul. Dia melihat kotak paket itu terlempar keluar dari tasnya yang robek. Kotak itu kini terbuka sedikit. Dan apa yang dilihat Adi membuatnya mundur ketakutan. Dari celah kotak itu, terlihat sebuah boneka porselin tua yang retak wajahnya, dan di samping boneka itu ada segumpal rambut asli manusia yang diikat dengan benang merah. Serta sebuah foto hitam putih yang sudah kusam. Foto seorang anak kecil Belanda dan seorang wanita pribumi di depan sumur tua yang sama persis dengan yang dilihatnya tadi. Adi sadar, ini bukan paket biasa. Ini adalah media ritual atau mungkin benda keramat yang dicuri atau dipindahkan dari tempat seharusnya. Benda ini mengundang entitas penunggu sumur itu. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama istriku muncul di layar. Dengan tangan gemetar dan berlumpur, Adi mengangkatnya. Mas pulang sekarang mas. Rara kejang-kejang mas. Suara istrinya menjerit histeris di seberang sana. Rara ngelimpur mas. Dia nunjuk-nunjuk ke pojok kamar sambil bilang ada tante Belanda mau ajak Rara main di sumur. Mas cepetan pulang. Jantung Adi berhenti berdetak sesaat. Dugaan dia benar. Sosok itu mengincarnya. Dan sekarang mengincar putrinya yang lagi lemah. Jarak Adi ke rumahnya sebenarnya lebih dekat daripada ke alamat pengantaran. Dia dihadapkan pada dua pilihan. Mengantarkan benda terkutuk ini dan menyelesaikan orderan demi uang, atau membawa benda ini kembali ke tempat asalnya untuk memutus kutukan, meski itu artinya dia tidak dapat uang dan Rara dalam bahaya. Tapi Adi tahu, uang tidak akan berguna jika Rara diambil oleh mereka. Adi mengambil kotak itu dengan kasar, membungkusnya kembali dengan kain merah yang kotor kena tanah. Dia menegakkan motornya yang spionnya sudah patah satu. Jangan sentuh anak gue. Teriak Adi ke arah kegelapan hutan bambu. Dia memutar balik motornya, bukan ke rumah, tapi kembali ke kota tua. Dia harus mengembalikan ini ke sumur itu. Perjalanan kembali ke kota tua terasa jauh lebih cepat, seolah waktu dilipat. Adi memacu motornya seperti orang kesetanan. Dia tidak peduli lagi dengan lampu merah atau jalan berlubang. Di benaknya hanya ada satu tujuan, kembalikan boneka itu ke sumur sebelum terlambat. Sepanjang jalan, bisikan-bisikan itu semakin keras. Kembalikan, atau aku ambil yang di rumah. Ancam suara itu. Adi terus berzikir, mulutnya komat-kamit, melawan teror mental yang menyerangnya. Sampai di depan gedung tua itu lagi, gerbangnya tertutup rapat. Tapi anehnya, gemboknya terbuka. Adi menendang gerbang itu hingga terbuka lebar. Dia memacu motornya masuk langsung ke halaman, berhenti tepat di depan sumur tua. Suasananya jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Kabut tebal menutupi tanah, dan bau melati itu kini bercampur bau bangkai yang sangat menyengat. Dari dalam sumur, terdengar suara gemuruh air yang bergolak. Padahal, setahu Adi, sumur tua biasanya kering. Adi melompat turun dari motor, berlari menuju bibir sumur sambil menenteng kotak kayu itu. Di bibir sumur, dia melihatnya, sosok wanita itu. Noni Belanda dengan wajah hancur separuh, sedang duduk di tepian sumur sambil mengayunkan kakinya. Dia menatap Adi dengan tatapan kosong namun penuh amarah. Di pangkuannya, terlihat bayangan samar seperti anak kecil, yang mirip Rara. Adi berteriak. Ambil ini, jangan gantu anak saya, ini bukan milik saya. Adi melemparkan kotak itu sekuat tenaga ke dalam lubang sumur. Biur! Suara benda jatuh ke dalam air terdengar menggema. Seketika itu juga, angin kencang berhembus dari dalam sumur menerpa wajah Adi hingga dia terpental ke belakang dan jatuh terduduk. Asap putih membumbung tinggi dari sumur, lalu perlahan menghilang, membawa serta sosok wanita menyeramkan itu. Suara gemuruh air mereda, digantikan dengan keheningan malam yang wajar. Suara jangkrik mulai terdengar lagi. Lampu jalan di kejauhan kembali menyala terang. Adi terengah-engah, tubuhnya lemas seperti tulang-tulangnya dilolosi. Dia segera mengambil ponselnya, menelpon istrinya dengan tangan yang masih gemetar hebat. Halo, Dek, Rara gimana? Tanyanya dengan suara tercekat. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu terdengar suara tangisan istrinya, tapi kali ini tangisan lega. Alhamdulillah mas, Rara udah tenang. Tiba-tiba panasnya turun drastis. Dia udah tidur pules lagi. Tadi dia sempat bangun terus bilang,
Tantenya udah pulang ke sumur. Kasihan tantenya nyari bonekanya yang hilang. Adi sujud syukur di atas tanah halaman gedung tua itu. Tidak peduli celananya kotor. Dia menangis sejadi-jadinya. Malam itu, Adi pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Dia membatalkan pesanan itu dan siap menerima sanksi dari aplikasi. Tapi baginya, nyawa Rara tidak bisa dinilai dengan uang berapapun. Esoknya, Adi mendengar kabar dari rekan sesama ojol bahwa rumah tua itu memang sering dijadikan lokasi transaksi barang-barang antik ilegal hasil curian. Dan konon, penunggu sumur itu adalah arwah seorang noni yang anaknya dibunuh dan dibuang ke sumur itu bersama boneka kesayangannya karena sengketa waris di masa lalu. Siapapun yang memisahkan boneka itu dari sumurnya akan diteror sampai boneka itu kembali. Adi menatap motor Supra tuanya yang parkir di depan rumah. Motor itu saksi bisu perjuangannya. Dia memeluk Rara yang kini sudah bisa tersenyum lagi. Sejak saat itu, Adi tidak pernah lagi berani mengambil orderan di sekitar kota tua di atas jam 12 malam. Karena dia tahu, ada hal-hal di dunia ini yang sebaiknya dibiarkan tidur dalam gelap dan tidak boleh diganggu gugat, sakral, dan mematikan.